Kapal masuk biru klasifikasi. Sekarang, bagaimana kapal itu masuk ke dalam biru klasifikasi? Sebenarnya ada 3 macam cara kapal masuk ke dalam biru klasifikasi. Yang pertama adalah kapal yang belum dibangun sama sekali. Yang kedua adalah kapal yang sedang dibangun. Yang ketiga adalah kapal yang sudah selesai dibangun. Pada topik yang pertama ini yang dibahas adalah kapal yang masih belum dibangun sama sekali masuk ke dalam biru klasifikasi. Sedangkan kedua topik lainnya akan dibahas pada video-video berikutnya. Kapal masuk biru klasifikasi sejak sebelum pembangunan fisiknya dimulai. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama, pemohon menghubungi pihak biru klasifikasi untuk meminta formulir permohonan kapal masuk kelas. Yang kedua adalah mempelajari buku peraturan kelas untuk memahami agar kapal yang akan dikelaskan dapat menggunakan peraturan kelas yang relevan. Yang ketiga adalah mengisi daftar isian formulir permohonan kapal masuk kelas dengan informasi atau data seperti berikut: galangan yang akan membangun kapalnya, data pemilik kapal, ukuran utama kapal, karakteristik kapal, termasuk notasi-notasi kelas yang akan dipakai setelah mengetahui dari peraturan kelas yang sudah dipelajari, daerah pelayaran, dan rencana bendera yang akan dikibarkan oleh kapal yang bersangkutan. Yang keempat adalah mengembalikan formulir yang sudah ditandatanganinya kepada Biro Klasifikasi. Kemudian yang kelima, pihak Biro Klasifikasi akan memberikan nomor identifikasi, di mana nomor ini yang akan dipakai sebagai nomor sertifikat kelas nantinya. Dan semua korespondensi akan mengacu kepada nomor identifikasi ini. Lalu yang keenam adalah pihak Biro Klasifikasi akan menginformasikan kepada pemohon tentang peraturan-peraturan yang relevan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan kapalnya. Yang ketujuh, pihak Biro Klasifikasi akan memberikan daftar dokumen dan gambar pokok yang harus diserahkan kepada pihak Biro Klasifikasi. Antara lain, gambar-gambar pokok seperti rencana umum, rencana kapasitas, dan kurva hidrostatik. Kemudian, gambar-gambar rancangan konstruksi seperti penampang melintang, rancangan kekuatan atau scantling, rancangan geladak, bukaan kulit, sekat melintang, kemudi dan poros kemudi, dan tutup palka atau tutup bukaan geladak. Lalu sekarang gambar-gambar dan dokumen permesinan seperti rencana ruang mesin, rencana poros baling-baling, baling-balingnya sendiri, data dari mesin induk dan gearboxnya, data mesin-mesin bantu, diagram perpipaan, diagram kabel listrik, data dan informasi perlengkapan kemudi atau steering gear, dan rencana perpompaannya. Kemudian juga gambar dan dokumen tambahan seperti daftar instrumen dan alarm, sistem alarm kebakaran, daftar fungsi keselamatan dan automatisasi, serta rancangan uji fungsi. Mungkin pihak Biro Klasifikasi akan meminta dokumen tambahan yang lain. Ini tergantung kepada keperluan ketika dilakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen pokok yang sudah diserahkan. Sekarang memulai kegiatan. Setelah kontrak ditandatangani antara kedua belah pihak, ini berarti awal dan akhir dari proyek pembangunan sudah jelas sekali, yaitu mulai dari sejak perencanaan, peletakan lunas, peluncuran, serta pengetesan-pengetesannya sudah jelas semua. Karena apabila ada keterlambatannya nanti, maka konsekuensinya adalah pemilik kapal akan dibebani biaya tambahan karena surveyor harus tinggal lebih lama di galangan untuk melakukan survei-survei karena keterlambatan. Dimulai suatu kegiatan biasanya ditandai dengan suatu pertemuan yang disebut dengan kick-off meeting. Langkah berikutnya adalah pihak Biro Klasifikasi akan mengajukan permintaan kepada Lloyd Register Fair Play LTD tentang pemberian nomor IMO. Kemudian juga pihak Biro Klasifikasi akan menghubungi secara tertulis pihak administrasi bendera di mana kapal akan diregister untuk meminta agar memberikan mandatnya pada Biro Klasifikasi sebagai pihak dengan mengatasnamakan negara bendera dari kapal itu yang akan melakukan survei, pengetesan, dan pengujian baik terhadap barang-barang atau bagian-bagian kapal yang menjadi tanggung jawab administrasi bendera. Sekarang tentang kegiatan di bagian pengesahan rancangan atau PR di dalam Biro Klasifikasi. Semua dokumen yang telah disebutkan tadi, apabila sudah selesai dikerjakan oleh pihak pemohon, dalam bentuk elektronik dikirim ke alamat yang sudah ditentukan ke bagian PR Biro Klasifikasi untuk dilakukan evaluasi dan pengesahan apabila dianggap memenuhi syarat. Ada kalanya gambar perencanaan yang telah dikirim
untuk disahkan, ditolak, atau disahkan dengan komentar. Adapun komentar-komentar itu ada 3 kategori, yaitu komentar tipe A, komentar tipe B, dan komentar tipe C. Selain itu, ada pula yang diberi catatan yang hanya berupa dengan catatan teks bebas, yang berguna sebagai petunjuk bagi surveyor nantinya ketika menghadiri survei saat kapal dibangun. Sekarang tentang komentar tipe A. Merupakan suatu komentar pada suatu gambar yang memerlukan dokumen tambahan untuk keperluan penunjang dalam melakukan evaluasi sebelum gambar itu disahkan. Atau ini dapat juga merupakan suatu permintaan agar gambarnya dirubah sesuai dengan komentar yang ditulis, kemudian diajukan kembali kepada pihak pengesahan rancangan. Pada komentar ini, yang harus melakukan aksi adalah pihak pemohon. Sekarang komentar tipe B adalah suatu komentar yang diberikan kepada suatu gambar rancangan yang sudah disetujui, akan tetapi gambarnya telah dimodifikasi oleh PR sesuai komentar yang ditulis. Kemudian, modifikasi gambar itu tidak perlu diperbaiki oleh pemohon ataupun untuk dikirim kembali ke bagian PR. Akan tetapi, cukup dibiarkan dengan komentar yang ditulis di mana nantinya surveyor yang akan hadir di lapangan yang akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kapal atau barang yang dipasang sesuai dengan petunjuk yang ditulis dalam komentar itu. Sekarang komentar tipe C merupakan suatu komentar pada suatu gambar yang sudah disahkan oleh PR bagi sesuatu yang sangat spesifik dan dalam situasi terbatas, di mana pemenuhan dengan yang telah dipersyaratkan tidak terindikasi secara jelas di dalam gambar rancangan yang telah diajukan. Mungkin indikasinya sudah jelas bagi pemohon dan nantinya akan diverifikasi oleh surveyor yang akan hadir dalam pemeriksaan di lapangan. Gambar dengan komentar ini telah disetujui dan tidak perlu diperbaiki ataupun dikembalikan kepada pihak Biro Klasifikasi. Sekarang pemeriksaan galangan. Biro Klasifikasi akan melakukan pemeriksaan terhadap galangan mulai dari manajemen, fasilitas, dan peralatan yang akan dipakai, serta kualifikasi dan kompetensi personel yang akan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan kapal nantinya. Demikian pula bagi pihak subkontraktor yang akan berpartisipasi melakukan pekerjaan dalam proses pembangunan kapalnya. Harus dilakukan pemeriksaan dan sertifikasi juga, termasuk juga para tukang lasnya, baik dari galangan ataupun dari subkontraktor. Bahan-bahan, mesin-mesin, dan perlengkapan utama yang akan dipasang untuk kapal harus memiliki sertifikat yang diakui oleh pihak Biro Klasifikasi. Akan tetapi, apabila tidak memiliki sertifikat, maka harus disertifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh buku peraturan kelas. Demikian pula terhadap fasilitas produksi dari barang-barang itu harus disertifikasi juga. Sekarang kegiatan survei dalam tahap pembangunan. Ketika kapal dilakukan peletakan lunas, sejak saat itu surveyor memulai aktivitas survei pembangunan kapal baru. Kehadiran surveyor harus disepakati terlebih dahulu sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani. Artinya, apabila surveyor tidak diperlukan, tidak perlu hadir untuk melakukan survei setiap hari. Jadi, harus disesuaikan dengan jadwal penyelesaian pembangunan kapalnya. Akan tetapi, jangan menjadikan keterlambatan kehadiran surveyor akan menjadi penyebab keterlambatan pengerjaan bagian kapal berikutnya, yang secara keseluruhan akan mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pembangunan kapal. Biasanya, di awal sepertiga durasi pembangunan kapal, kehadiran surveyor lebih sedikit dibandingkan dengan ketika isi kamar mesin mulai dipasang. Tujuan dari dilakukannya survei adalah untuk memberikan laporan tentang gambaran dengan survei-survei yang telah dilakukan terhadap barang atau perlengkapan yang telah diperiksa ataupun yang belum. Kekurangan atau cacat yang ditemukan, perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan, adanya rekomendasi yang dikenakan, rekomendasi yang sudah selesai ditangani, rekomendasi yang penanganannya masih ditunda, dan lain sebagainya. Laporan-laporan survei yang sudah diteliti kebenarannya harus segera dilaporkan tidak lebih dari 15 hari sejak tanggal diselesaikannya setiap survei kepada pihak galangan dan kantor Biro Klasifikasi di mana surveyor mewakilinya. Surveyor harus memperhatikan komentar-komentar berwarna merah pada gambar yang telah
disahkan TR. Kemudian, buatlah catatan khusus apabila komentar berwarna merahnya telah dipenuhi. Hal ini untuk dilaporkan secara resmi dan secara reguler. Surveyor harus melakukan pemeriksaan terhadap sertifikat bengkel yang akan digunakan sebagai tempat pengujian untuk barang-barang penting yang akan dipasang di dalam kapal sesuai peraturan kelas. Lakukan pencocokan tanda-tanda yang tertulis pada komponen-komponen dengan sertifikat yang relevan dan tandai dengan menggunakan penyetempelan ketok sebagai bukti nyata terhadap pelaksanaan operasi penyelesaian terhadap pengujian yang harus dilakukan. Surveyor harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap bagian-bagian kapal yang termasuk dalam lingkup peraturan kelas. Surveyor harus melakukan pula eksaminasi terhadap metode pembangunan serta prosedurnya apabila dipersyaratkan oleh peraturan kelas. Surveyor harus melakukan juga verifikasi terhadap masa berlaku dari sertifikat para tukang las yang akan bekerja. Pastikan bahwa sertifikat-sertifikat mereka dicatat dengan baik, termasuk nama, nomor sertifikat, tanggal pemeriksaannya, dan masa berlakunya. Surveyor harus pula melakukan pemeriksaan terhadap prosedur pengelasannya dan melakukan pengecekan berpatroli ketika di lapangan. Catat tanggal pemverifikasian prosedur pengelasan yang telah dilakukan. Surveyor harus juga melakukan pemeriksaan secara seksama pada laporan-laporan dari hasil pengujian tanpa merusak atau NDT. Dan bukti-buktinya harus disimpan dengan baik. Surveyor harus melakukan survei-survei pada misalnya alignment poros ekor, alignment poros kemudi, kopling tiller, hub baling-baling, rakitan poros ekor, alignment pondasi mesin induk, pengukuran terhadap ukuran utama kapal, dan lain sebagainya. Juga surveyor harus melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan akibat adanya kekurang pemenuhan terhadap rancangan yang sudah disahkan atau cacat yang telah ditemukan pada pemeriksaan rutin sebelumnya. Surveyor harus menyaksikan setiap adanya pengujian kebocoran, pengujian hampa udara, pengujian hidrostatik, dan lain sebagainya. Catat kemajuan setiap pengujian yang telah dilaksanakan terhadap rancangan yang telah disahkan. Surveyor harus melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tertentu sesuai dengan apa yang diminta oleh peraturan kelas. Surveyor harus menyaksikan setiap pengetesan dan percobaan di mana diminta dan dianggap perlu, misalnya terhadap katup-katup air laut, kawat las, kabel-kabel listrik, dan lain sebagainya. Surveyor harus menyaksikan pengujian inclining test, melakukan verifikasi terhadap performance standar untuk cat-cat yang akan dipakai khusus untuk tangki-tangki balas air laut. Surveyor harus melakukan pertemuan terjadwal secara reguler dengan pihak galangan guna memverifikasi kemajuan sejak pertemuan terakhir dengan mereka yang lalu. Lakukan perencanaan untuk pekerjaan berikutnya dan fokuskan pada topik-topik yang spesifik, misalnya situasi gambar-gambar yang masih belum disahkan dan komentar-komentar yang masih tertunda pengerjaannya, dan lain sebagainya. Selama proses pembangunan, minimum dokumen-dokumen berikut harus tersimpan dan agar tetap selalu ada di dalam kantor surveyor di lapangan dekat dengan lokasi pembangunan kapalnya. Antara lain, gambar-gambar yang sudah disahkan, status dari komentar-komentar pada semua gambar apabila ada, standar-standar konstruksi pihak galangan, sertifikat-sertifikat pengetesan, sertifikat-sertifikat tukang las yang bekerja dan pencatatan atau bukti kontrol yang telah dilakukan, prosedur pengelasan dan bukti-bukti pemverifikasian mereka, status hasil tes tanpa merusak atau NDT dengan rancangan yang sudah disahkan, status pengetesan kebocoran atau pengetesan hampa udara atau pengetesan hidrostatik, dan bukti-bukti kontrol yang telah dilakukan. Sekarang tentang format laporan survei. Format laporan survei untuk kapal yang sedang dibangun adalah untuk memberikan informasi dan data keadaan serta tempat sesungguhnya dari setiap bagian atau barang atau perlengkapan yang dipasang di dalam kapal. Sebagai contoh misalnya, keadaan tangki balas air laut nomor 1 terletak di bagian depan antara gading nomor sekian sampai dengan gading nomor sekian, berada di kanan, berada di bawah alas ganda atau di atas pelat lunas, keadaannya baik. Demikian seterusnya untuk bagian-bagian dan atau barang lainnya. Laporan-laporan hasil survei termasuk survei sesuai keperluan kelas dan juga keperluan survei awal untuk statutory harus dipersiapkan sejak dari awal selama proses pembangunan berlangsung. Bukan hanya laporan yang diambil pada saat
akhir pembangunan kapalnya. Hal ini agar keadaan gambaran sesungguhnya ketika kapal dibangun dapat dicatat dengan terperinci untuk memberikan laporan yang sebenarnya, serta menghindari bertumpuknya pekerjaan, baik bagi galangan maupun bagi surveyor itu sendiri. Sea trial memerlukan pertimbangan dan pengevaluasian yang baik, karena keselarasan antara waktu yang terbatas dan jumlah kepastian yang harus dilakukan dan diperoleh. Dalam keadaan ini, kemungkinan juga diperlukan tambahan jumlah surveyor yang harus ikut melakukan sea trial. Juga apabila sea trial tidak dilakukan pada keadaan syarat terdalam, pihak administrasi pelabuhan harus diberitahu secara formal untuk meminta persetujuan bahwa kapal akan berlayar dalam percobaan tidak dengan syarat penuh. Sekarang, pengeluaran sertifikat kelas sementara. Setelah semua pekerjaan survei-survei yang dipersyaratkan oleh kelas selesai dilaksanakan dan laporan-laporan telah dilaporkan, apabila surveyor merasa puas dengan kapal baru yang menjadi tanggung jawabnya, surveyor sesegera mungkin mengeluarkan sertifikat kelas sementara dengan catatan: 1. Pihak PR telah menyatakan bahwa semua berkas sudah dianggap lengkap dan disahkan. 2. Komentar-komentar yang belum diselesaikan ketika kapal diserahkan akan dianggap sebagai kondisi kelas dan atau rekomendasi statutor. Yang 3. Apabila ada penundaan karena suatu rekomendasi berupa komentar atau sejenisnya yang harus dikeluarkan atau telah dikeluarkan berkenaan dengan masalah statutori, maka administrasi bendera kapalnya harus diberitahu secara resmi oleh Biro Klasifikasi meminta instruksi tentang hal itu, bagaimana cara melaksanakannya. Dalam keadaan ini, maka sertifikat sementara yang dikeluarkan nantinya diberi instruksi ad hoc atau sesuatu yang tidak direncanakan apabila diperlukan. Yang 4, lalu mengeluarkan sertifikat sementara dapat diserahkan kepada pemohon dengan dilampiri lembaran survei yang sudah disahkan dengan dibubuhi stempel Biro Klasifikasi. Yang 5 adalah langkah terakhir pada pengeluaran sertifikat sementara ini adalah surveyor harus mempersiapkan status survei setelah dipastikan kebenaran laporan-laporannya. Maka status survei sementara dapat disahkan untuk dikeluarkan yang akan dipakai sebagai lampiran sertifikat kelas sementara yang akan dikeluarkan. Sekarang adalah pengeluaran sertifikat kelas permanen. Sebelum dikeluarkannya sertifikat kelas permanen bagi sebuah kapal baru, suatu komite klasifikasi dibentuk di dalam Biro Klasifikasi yang terdiri dari para manajer armada dan manajer operasi. Komite ini bertugas dan bertanggung jawab sampai diputuskannya pengeluaran sertifikat kelas permanen seperti berikut. Yang pertama, melakukan eksaminasi terhadap laporan-laporan yang telah dimasukkan oleh surveyor guna memeriksa selesai dan benarnya sesuai proses sertifikasi dan survei kapal serta instruksi dalam pelaporan survei dan status kapal. Kedua, membuat laporan adanya komentar yang bersifat cukup besar. Ketiga, mempersiapkan konsep-konsep dokumen, misalnya sertifikat kapal, bagi komite itu sendiri. Keempat, menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai pendukung kerja komite untuk memutuskan pengeluaran sertifikat permanen, seperti konsep sertifikat kelas permanen dan statutori, status survei sementara, lembaran data teknis kapal termasuk laporan-laporannya, peraturan yang telah dikenakan sebagai kerangka kerja teknis, dan gambar-gambar penampang melintang, rencana kapasitas, dan rencana umum. Komite ini lalu melakukan eksaminasi dan diputuskan untuk menyetujui klasifikasi kapal yang dimaksud. Keputusan termasuk juga di dalamnya kemungkinan adanya suatu permintaan penjelasan dan atau komentar-komentar yang dicatat di dalam suatu laporan. Apabila komite klasifikasi memutuskan tidak mengesahkan klasifikasi kapal yang bersangkutan, penyebabnya harus diberitahukan kepada yang berkepentingan secara resmi untuk melakukan hal-hal yang diperlukan bagi kapal bersangkutan yang nantinya setelah selesai atau siap terhadap apa yang telah diminta agar dikirim kembali hasilnya kepada komite klasifikasi. Demikian seterusnya sampai komite klasifikasi memberikan pengesahan. Setelah komite klasifikasi mengesahkan klasifikasi suatu kapal, maka sertifikat kelas permanen yang berlaku, biasanya 5 tahun, mulai dari sejak diselesaikannya survei terakhir yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel, segera dikirimkan kepada pemohon, serta salinannya dikirim kepada administrasi bendera kapal bersangkutan. Pengiriman sertifikat permanen juga harus dilampiri status surveinya. Demikian video saya kali ini.
yang bisa saya share, and thank you for watching. Dan terima kasih atas menontonnya.